Kalau nanti ada yang salah satu atau dua ya, pokoknya dinyalakan screen-nya ya, jadi on screen supaya saya bisa memantau apakah sambungan saya nyambung terus. Nanti ternyata sambungan saya putus, saya cuma bicara nggak ada yang dengarkan. Siapa yang bisa, 2 atau 3 orang gitu yang ditampakkan, walaupun wajahnya nggak tampak, saya apa sudah, karena ini fakultatif. Oke ya, saya minta tolong ini, terima kasih Mas Nanda sama Kerry ya terutama yang koordinatornya nampak, tapi saya ingin lihat ada pergerakan di situ, berarti tayangan saya tidak terganggu sambungannya ya. Kemudian di sebelah kanan sudah ada kode presensi. Nah, sebagai hadiah saja nanti ini semuanya, karena ini fakultatif ya, ada yang di kampus, ada yang di kosan, kemudian ini hanya persiapan, mungkin ada yang persiapan UTS, mata kuliah lain, atau sedang UTS, saya kurang tahu, mudah-mudahan nggak double-double seperti itu. Nah, karena saya sudah mengirimkan untuk sebagai exercise saja, latihan, tidak perlu dikumpulkan. Hanya saya akan membahas itu untuk resume saja. Jadi saya, kalau ada pertanyaan silakan, kalau mungkin ada pertanyaan nggak terkait akademiknya, teknisnya saya silakan. Bahwa UTS kita adakan pada jam kuliah hari Kamis, ya, itu sudah kesepakatan dari dosen paralel yang lainnya juga. Nah, saya coba share screen. Wah, saya nggak tahu apa kelihatan bisa dua-duanya ya. Mungkin nggak bisa ya. Ini yang kelihatan apa soalnya ya? Iya, Bang. Direspon soalnya. Kalau yang PowerPoint-nya kelihatan nggak? Karena ini on screen-nya di saya kelihatan. Bukan PowerPoint, maaf. Ini kan soal ya, sudah kelihatan soal 1, dan nanti ada soal 2. Kemudian saya sebenarnya di layar saya tampilkan sekalian jawabannya dalam Excel. Kelihatan nggak yang dalam Excel? Nggak. Tidak, Bang. Tidak. Oh, berarti harus terpisah, itu nggak bisa gabung jadi satu. Baik, saya sampaikan aja. Ini walaupun sengaja saya kiri dan kanan 2 window supaya nanti yang nanti waktu saya tayangkan ke kanan tidak lagi ya, tidak merubah-rubah posisi. Jadi ini kalau nggak salah sudah seperti tugas ya. Jadi pada suatu daerah aliran ya, seperti ini, dan nanti dasnya akan ada gambar yang diberikan ya. Dan sekaligus menghitung debit secara rasional. Oke. Nah, supaya datanya beda-beda, maka ada data yang harus dirubah dengan NRP-nya sendiri. Jadi XYZ itu 3 digit, angka terakhir NRP saudara masing-masing ya. Jadi kalau depannya di XYZ, kemudian 023 misalnya, atau 0143, nggak tahu NRP siapa, yang buntutnya 0143, jadi X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya 2, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Dan itu diisi pada data yang ini diganti 4. Kalau XY berarti 14 ya. Ya memang jadinya bisa ekstrim kalau XY itu, walaupun yang lainnya kayaknya besar-besar, tapi
XY-nya 14 semua ya, nggak apa-apa. Ya, itu memang bagaimana merata-rata hujannya di domain seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan satu, hitung rata-rata dengan metode Thiessen. Jadi nanti harus membuat Thiessen-nya, segitiga Thiessen-nya. Kemudian tentukan hasil ini tanda apa silang saya ini kelihatan nggak ya? Nggak ya. Saya pakai ini aja ya. Malah nggak kelihatan ya. Jadi saya kasih ini ya, tentukan kemudian tentukan hasil perhitungan poin di atas rata-rata dan 10 tahunan ya. Ini rata-rata 10 tahun data yang terbesar dari 10 tahun data ini. Kemudian hitung intensitas dengan mono P, ada rumusnya di mono P. Kemudian hitung secara rasional. Ini sebenarnya saya muncul peringatan McAfee misalnya. Ya, close dulu. Oke ya. Jadi 4 dengan A, B, C, D ya. Nilainya 40 jadi 1. Nah, ini jadi kalau mengerjakannya nanti langsung pada pengerjaannya, jangan usah ditulis ulang ini tulisannya. Nah, di soal yang satu ini saya coba memberikan jawabannya. Ya, nanti baru yang soal yang kedua. Kalau gitu saya stop share nanti, atau saya tunjukkan aja soal keduanya biar nanti cepat. Kemudian dalam soal kedua itu distribusi hujan, ya. Distribusi hujan dengan pengurangannya data hujan di sini dengan pengurangannya terjadinya debit, ya. Sehingga intensitas hujan untuk setiap kejadian hujan ya, terus. Kemudian hitograf itu adalah histogram yang dibuat. Oke, saya jawab dulu yang nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, ini kelihatan yang dalam Excel ya, agak separuh sebelah kanan karena saya menampilkan jawabannya. Jadi nanti pasti akan diberi ini kebetulan nggak tergambar di sini. Nanti ada gambarnya yang diberikan, dilampirkan di situ. Di soal itu adalah gambar catchment area yang sudah ditentukan, angka apa yang diisikan sesuai dengan soal ya. Nah, berarti ini yang kuning-kuning itu adanya diisi sendiri. Berarti ini NRP-nya adalah 3 angka terakhir 50 berapa gitu ya, karena itu XY ini 50 sekian gitu ya. Itu diisi sendiri dulu jadi data seperti ini. Kemudian mencari WG-nya, mencari bobotnya. Kebetulan ini sudah dihitung ya, kebetulan. Saya kira untuk membuat batas Thiessen-nya ya. Kalau batas catchment-nya itu yang biru, batas Thiessen-nya bobot Thiessen-nya itu adalah batas yang orange ini. Ya.
Jadi dihubungkan titik ini menjadi sebuah segitiga, dan segitiga itu digambarkan garis beratnya ya. Kalau garis bagi itu bagi sudut, kalau garis berat itu adalah garis yang melalui tengah-tengah dari garisnya ya, dari segitiga itu. Jadi sisi AB ini adalah titik tengahnya, garisnya adalah vertikal. Sisi AC tengah-tengahnya adalah di sini, tarik ke sana. Ya kebetulan ini kemiringannya dipas-paskan. Ini tujuannya supaya memudahkan unit yang dihitung. Jadi A ini bentuknya adalah ini ada setengah, berarti ini yang utuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang segitiga kalau ditambahkan dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ini 16. Jadi bobotnya adalah 16 km persegi. 16 km persegi, luas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 30, bukan 40 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 ditambah yang segitiga, 43, 42, 43, 44, 44,5. Jadi 16 dibagi 44,5 adalah 0,36 dan seterusnya batasnya sudah dibuat sehingga rata-ratanya sudah keluar. Ini 45 ya, dibulatkan aja. Tadi kan saya ketemunya 45,5 ya. Bukan 45,5, pas harusnya 45 memang ya. 45. Oke, jadi ini luasnya 45, kemudian WA tadi yang saya hitung tadi adalah 16, setelah dibobotkan itu ketemu angka yang di sini, dan rata-rata maksimumnya seperti itu. Kemudian saya kira mudah sekali ini. Dan pertanyaan kedua itu adalah ya, pertanyaan kedua, tentukan dari hasil perhitungan tinggi R rata-rata dari 10 tahun. Ya, berarti ini rata-rata aritmatik. Ya. Hitung intensitas hujan dengan durasi, ya, intensitas tinggal dibagi. Ya. Mana intensitas hujan? Ya, ini tinggal dibagi. R 24-nya dalam 24 jam. Ini ternyata hanya 4 jam, maka kemudian sehingga yang dalam ini harus digambar dulu. Sini rasanya nggak saya gambarkan ya, artinya digambar dulu. Digambar dulu histografnya, kemudian dihitung Q. Ya. Oke, kemudian soal yang kedua, soal P-index, harus digambar histografnya seperti ini, yang contoh soal tadi. Ya. Kemudian digambar seperti ini. Ya.
punya nilai 45. Ini soalnya adalah soalnya distribusi hujan. Jadi 16, ini mestinya 20, 25, 32, 10 ya ini. Ini untuk soal yang mirip yang lain. Tapi intinya cara pengerjaannya adalah seperti ini ya. Dan ini datanya agak beda ini. 60, 90. Maaf, ini datanya yang ini data dari soal yang beda, tetapi konteks pertanyaannya sama. Jadi kalau saya tunjukkan soalnya, nah ini soalnya sebelah kiri ini. Kemudian jawabannya adalah seperti yang sebentar di sini saya share lagi. Ya, ini kalau mau cepat tulis pakai tangan langsung kertas putih nggak apa-apa. Kalau gambar ini agak kelamaan, ya, jadi intinya hitografnya digambar, kemudian dicari P indeksnya itu pada garis berapa gitu ya. Dan itu hitografnya. Yang katakan hitograf segitiga ini. Volume surface runoff ya dihitung gitu. Ini betulan soal yang lain ya, tapi angka-angkanya aja beda karena masing-masing dibedakan. Jadi ini jawabannya lain lagi. Baik, saya stop saya lagi. Saya kiranya itulah rangkuman. Kalau setidaknya mestinya sudah bisa karena di dalam kuliah sudah cukup jelas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini langsung saya presensinya saya anggap hadir aja. Saya anggap semuanya hadir. Saya simpel karena untuk yang P index itu kenapa dibuat dua kemungkinan ya Pak? Oke, ya. Saya langsung yang contoh soal aja ya. Share screen-nya. Kelihatan ini luasnya ada separuh halaman ini ya. Jadi pertanyaannya kenapa dua macam ya dipilih satu? Soalnya ada
tidak memotong ketinggian yang ini. Mungkin bisa 3 ini motongnya. Garisnya ini karena nanti pembandingnya atau yang dihitung yang menurun itu adalah debit totalnya ya. Kalau gitu saya tampilkan di kuliahnya ini. Bentar. Kita cari dulu bahannya dulu. Saya share dulu, saya share screen. Nah, cara menghitung V-index. Saya sambil minum ini. Ini adalah volume aliran, itu R efektifnya dibagi dengan luas catchment area. Itu R efektif. V-index adalah harga rata-rata dari intensitas hujan dikurangi volume hujan yang ekuivalen dengan volume aliran. Nah, bisa jadi hujannya itu kecil. Maka di sini dicoba seandainya gini, yang menjadi aliran itu adalah yang bagian sebelah atas ini saja. Yang ini tidak menjadi aliran, dan yang di bawah garis V-index ini semuanya ini tidak menjadi aliran. Semuanya merembes ke dalam tanah. Dianggap V itu adalah satu nilai yang satuannya dengan intensitas hujan. Kemudian dicoba dulu. Jadi ada kemungkinan memotongnya itu, ini saya hapus dulu, Bill. Ada kemungkinan pemotongannya tersebut, saya kasih biru, yang kecil saja dulu. Kalau misalnya yang menjadi hujan, menjadi aliran hanya bagian sini saja, maka memotongnya di sini. Sehingga yang bawahnya ini putih. Jadi yang dihitung itu hanya ini saja, karena dibandingkan itu hanya yang mengalir di permukaan. Kalau ternyata masih kurang, maka pemotongannya diturunkan lagi ke yang ada antara ini dan ini. Sehingga yang menjadi hujan itu adalah tambah sedikit, ya. Tambah dari ini. Kemudian kalau masih kurang lagi, baru memotong 25 seperti yang garis merah putus-putus itu. Ya, segini. Kalau ternyata masih kurang besar lagi, maka ditambahi lagi yang histogram yang terakhir, ya. Histogram yang terakhir.
Jadi ada sebenarnya kalau mencarinya dimulai diawali sini pasti kurang. Sekarang alirannya, ini coba hitungannya berikutnya gimana ini? Ini saya lupa. Luas catchment area 100 km persegi, kemudian intensitas hujannya adalah 55 ini ya. Enggak, kalau hanya 1 juta. Ya. Kalau misalnya ini coba dihitungkan, yang misalnya hanya ini tidak 5 juta tetapi 1 juta. 1 juta meter kubik. Itu V indeksnya berapa? Berarti harus naik sampai di atas ya. 50 bukan 50 lah. Kita hanya intensitas yang 60 sampai 20 ini ya. Jadi bukan yang jadi 55 dikurangi V. Jadi kalau 1 juta meter kubik itu ini kan 55 itu sama dengan, karena ini hanya 55 saja gitu. 55 dikalikan dikurangi V. V-nya saya gambarnya nggak nemu di daripada susuk begini aja ya. Sehingga V-nya berapa ini kalau kamu hitung? Pas 55 dikurangi V, berarti V-nya sama dengan 0. Ya. Jadi persis garisnya ini di 30 ini. Atau ya, berarti berada di antara dua itu. Hanya sekarang harus dibagi dengan V indeksnya di antara itu. Jadi R efektifnya maka sekarang R efektif itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6, 1 kali 10 pangkat 6, jadi 1 dibagi dengan, kan sudah 10 pangkat 6 semua, walaupun dibagi dengan 100 km. Ya. Berarti 0,01 mm 0,1 meter sama dengan 1 mm. Ya Pi-nya itu 0. V bukan. Sebentar. 55. Oh 0 berarti nggak bisa ini kalau 1 nih. Sebentar. Ya. Kalau ini 1 juta meter kubik, ya berarti ini kecil sekali V-nya itu besar ya. 0 berarti ada di situ. Sehingga di sini ketemunya 0 berarti tidak sesuai ya, tetap harus 55 kali 100 ya. 3 pin ini V-nya ketemu 20. Berarti masih harus lebih besar. Ya. Berarti nyoba ke garis kedua, ini saya tulis saja. Ini percobaan 1, ini percobaan 2, ini garis posisi yang ketiga atau posisi yang keempat.
Ya. Kalau V-nya 0 kan berarti tidak mungkin itu tadi. Ya tadi kan untuk yang 55, khusus yang 55 mm ya. Tadi persoalannya kan 5 juta. Bentar, saya ketemu ini. Volume aliran 5 juta. Dan ini harus secara berapa milimeter itu ya. Makanya dibagi dari 4 ini. Apakah itu berada di garis ke-1, garis kedua, garis ketiga, atau garis keempat. Nah, kalau di sini 25 itu berarti posisinya pada garis ketiga ini ya. Pada posisi garis yang nomor 3. Sekarang kalau 1 juta berarti akan naik ke sana, 50 aja gini. Berarti kalau 0 V-nya sama dengan 0 kan tidak mungkin. Maka harus 2 ini ya. Ini harus dihitung R efektifnya dulu. R efektifnya itu adalah kalau pertambahan saya kan 1 juta meter kubik jadi 1/100 sama dengan 0,01 meter sama dengan 0,01 meter itu 1 senti ya, berarti 10 milimeter ya. Nah, ini baru ketemu 10 milimeter. Kemudian setelah ketemu 10 milimeter, maka 10 milimeter ini harus dicari posisinya. Tadi maaf salah ya. Jadi 10 milimeter itu dicoba yang posisi 1 dulu, yaitu sama dengan 55 min V, berarti V-nya sama dengan berapa itu? 45 ya, 45 milimeter. Nah, 45 milimeter apakah berada di antara 30 sampai 55? Karena yang di bawahnya 55 kan 30 ya. Jadi ada intensitas 30 intensitas 55 ya. Jadi apakah 45 ini mungkin lebih baik di sana ya. Ini bingung ini. Oke, kalau kita uji bahwa 45 itu berarti V-nya adalah 45. Sekarang kita coba yang kalau 30 ya. Ini kan 50. R efektifnya 30. Ya. Dua yang 30 atau 3 juta ya. Ini 5 juta kan 3 juta meter kubik. Ya. 3 juta meter kubik, ini kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini, maka R efektifnya
sama dengan 3/100 kebetulan. Ya. Itu 0,03 meter ya. Kalau dijadikan milimeter berarti 30 milimeter. Nah, sekarang di trial untuk sama dengan tadi 55 ya. 55 sehingga 30 milimeter ini sama dengan 55 min V. Ini dapatnya V-nya berapa ini? 25. 25 ya. Iya, Pak. Nah, dapatnya 25 ya. V sama dengan 25 milimeter. Nah, di garis 25 ini tidak bisa menggunakan yang satu. Tidak bisa menggunakan yang ini, garis yang ini. Tetapi yang garis, karena ada yang intensitas di depannya yang tertabrak ya. Kan ketemunya 25. Jadi ini juga masih salah. Ya. Karena menabrak ini, maka yang hitungannya 30 mm ini itu harus dikaitkan dengan 55 min V ditambah lagi dengan 30 min V. Nah, jadi ketemunya berapa ini? Jadi B-nya dibawa ke depan ya. Jadi B-nya sama dengan 55 Pak, malah kok 55 ya. 55 min V tambah 30 min V, 2P. 2P ini aja 2P. Gimana nulisnya soalnya singgulnya 2P sama dengan 55 ya. Sehingga P-nya 27,5. Ya, ini bedanya. Jadi sekarang yang kalau misalnya jadi 30 soalnya itu yang kedua ini yang 30 ini, maka jawabannya ada 27,5. Kalau soalnya yang 1 juta, maka V-nya adalah 45. Sehingga kalau ini ada 2 itu ya. Nanti kalau misalnya ini nabrak yang 25, jadi kalau dicoba 2 ini kurang dari 25, V-nya kurang dari 25, maka harus ditambahi seperti yang contoh yang warna putih di bawah ini. Dan garis yang ketiga. Kalau misalnya lebih besar lagi, ini volume aliran 10 atau berapa 7 juta gitu. Coba lagi aja nabrak yang angka 10 apa enggak. Kalau nabrak berarti ya ditambahi lagi di bawahnya. Gimana, sudah cukup jelas atau masih ada yang silakan yang lainnya juga. Untuk V-index sudah cukup jelas.
Udah ya. Jadi ini hanya sekedar trialnya. Jadi trialnya mulai dari yang atas saja karena air yang sedikit yang di sini. Jadi kelihatannya yang garis kedua ini kalau 30, kalau run off-nya itu 3 juta meter kubik volume alirannya, maka V itu adalah berapa persen. Sebenarnya ini persentase yang diarsir terhadap jumlah keseluruhan gitu ya. Mencari posisinya, indeksnya di mana. Jadi kalau dari contoh ini, kalau volume aliran 1 juta itu menggunakan garis yang ke-1 yang terpotong hanya di graf kolom kedua yang 55 ini saja. Tapi kalau dari yang 3 juta meter kubik turun sampai nabrak yang 30, jadi 30 dan 55 ini kontribusi. Karena jumlah arsirannya ini adalah jumlah volume yang mengalir. Ya, diarsir itu. Oke, itu ya. Kalau mudah-mudahan jelas, pelajari lagi. Ada pertanyaan lagi? Ini saya stop share, boleh? Atau mau masih green screen? Izin bertanya, Prof. Boleh. Saya masih bingung, Prof. Pada saat kapan digunakan untuk misalnya kan kalau yang dari slide-nya Prof itu misalnya 50 mm itu kan dipakai tiga-tiganya ya, Prof. Jadi 30 min pi ditambah 55 min pi ditambah 25 min pi. Sedangkan pada saat menggunakan 30 mm itu cuman 55 min pi tambah 30 min pi. Nah, saya masih bingung untuk pada saat kapan digunakan tiga-tiganya atau dua atau cuman satu aja untuk ya, mungkin ya. Jadi dicoba dulu yang pertama ini sebenarnya. Ini sebenarnya sudah hasil akhir yang contoh di PowerPoint warna putih itu, ya. Itu tuh sudah dicoba bahwa dia akan sudah mengikuti garis yang ketiga ini, yang level 3 ini. Apa saya istilah. Ini sebentar. Ini anak panah saya yang biru ini kelihatan nggak ya untuk pointer? Kelihatan ya. Nah, makanya ini tadi saya bertahap. Kita belum tahu posisi garis itu, posisi V indeksnya itu pada level yang nomor 1, yang saya beri nomor 1, yang memotong hanya satu hitograf, satu grafik ya di atas, kalau ini di atas ini, atau memotong 2, ini lain lagi sih kameranya, memotong 2 di sini, yaitu yang pertama dan kolom yang kedua, atau posisi itu memotong 3, jadi ini garisnya harus memotong semua, atau memotong 4-4-nya. Kita coba ya, kalau ini memotong 4-4-nya, kali ini memotong 2, memotong 3 ya, coba kalau saya tulis di atas ini aja karena terkait pertanyaannya. Ini jam 10 masih ya, masih bisa ada waktu ya. Nah, saya coba itu nanti supaya jelas menjawabnya itu warna merah kelihatan ya. Saya anukan di sini. Atau warna orange. Kuning ini. Nah, warna orange sama dengan V-index itu. Jadi kalau pertanyaannya yang 3 juta meter kubik, ya, 3 juta meter kubik ya, 3 juta meter kubik untuk volume aliran. Kalau vol aliran itu 3 juta meter kubik, ya,
Tapi saya menggunakan empat-empatnya sesuai pertanyaannya ya. Jadi kalau 3 juta itu kan berarti 30 ya. 30 milimeter sama dengan 55 min P saja ya, biar nggak ngabisin tempat. P itu sama dengan V sebenarnya. Kita cari P-nya. Kemudian ditambah 30 min P, nggak pakai kurung juga nggak apa-apa ini, untuk mempermudah aja ini, karena plus minus angkanya sama derajatnya. 25 minus P, kemudian ditambah lagi berapa? 10 ya. 10 minus P. Ya. Itu P-nya ketemu berapa itu? Berarti 4P sama dengan 90, Pak. 30-nya 55 sama 3, 90. Seandainya kita coba dari bawah, boleh saja sih. Maka P-nya adalah berapa? Dibagi 4, 22,5 ya. Ya, betul nggak? 90, 45 begitu ya. P-nya 20,5 milimeter. 22,5 itu memotong berapa? Kita asumsinya memotong 4 histogram, 4 kolom ya. Coba potong 4 kolom, tidak ada untuk memudahkan istilah. Apakah memotong 4 kolom apa tidak di posisi 22,5? Tidak, Pak. Saya kira berada di atasnya 10 ini mengikuti garis. Ini garisnya adalah garis yang memotong 3, berarti salah ya. Padahal kita mencobanya memotong garis karena berada di atas 10. Ya. Jadi 22,5 itu posisinya adalah 10 kurang dari P kurang dari 25. Jadi salah ya garis memotong ini 10 ya. Jadi seharusnya bentar, garis memotong 4 ya. Garis memotong 4 salah, seharusnya 4 memotong 3 kolom. Maka yang dipakai adalah yang bawah ini, yang merah ya, yang 30. Karena ketemunya 22,5, jadi salah. Tadi ketemunya seharusnya 27,5. Ya, yang benar adalah 27,5. Bukan 22,5, malah nggak kelihatan di sini. Bukan 22,5, ini salah. Yang benar adalah 27,5. Karena berada di bawah. Jadi masih belum reda, hujannya belum berkurang lagi. Setelah 3 hidrograf ini sudah memenuhi syarat. Jadi yang betul adalah 27,5, bukan 22,5. Bisa dipahami atau masih bingung juga? Udah paham, Prof. Tapi saya izin konfirmasi, Prof. Berarti kalau misalnya hasil P-nya itu berarti harus sama untuk penjumlahan setiap barnya, Prof. Jadi kalau misalnya dijumlahkan nanti itu ada pakai 2 kolom, berarti nanti garis
I-nya itu harus memotong dua kolom gitu ya, Bro? Yang perlu diperhatikan, nah ini triknya ya. Yang perlu diperhatikan yang volume alirannya ini. Volume aliran ini totalnya adalah kalau ini berada di atas V index itu yang kalau dijumlah jumlahnya coba 30. Kalau kita yang 5 juta ini ya, 5 juta kan berada di ini dan ketemunya V-nya kan 20. Ya, 20 itu 30 kurangi 20, 55 kurangi 20, ditambah 25 kurangi 20. Jadi ini 10 ditambah kurangi 20 berarti dikurangi 10 tambah 35 itu 45 ditambah 5 persis 50 mm ini. Persis 50 mm. Kalau 30 V index saya kan 27,5 ketemunya ya. 27,5. Berarti 30 ini cuma menyangkut 2. 30 kurangi 27 adalah 2,5. 55 kurangi 27 kan juga 37,5. Maka ditambah 2,5, 27,5 tambah 2,5 adalah 30. Sesuai dengan 30 ini. Ini 30 itu yang ini. 3 juta meter kubik itu 30 meter ini. Jadi yang diperhatikan yang arsir di bawah ini. Yang jumlahnya harus persis sama dengan volume aliran yang dijadikan milimeter kubik. Kalau pasnya 100 km ya, R efektif ini. 50 itu tadi R efektif. Yang kita coba tadi 3 efektif ketemunya 27,5. Terus yang 10 R efektifnya itu 10, maka ketemunya adalah 45. Nah, resumenya saya tulis di sini. Baik, ada tempat lagi. Oh, sebelah kiri sini saja. Kalau R efektif itu dari soal kita tadi ya, R efektifnya itu 1 juta per 1 juta meter kubik, maka kita ketemu P-nya sama dengan 45. Kalau R efektif 3 juta sesuai hitungan tadi, maka V-nya kita temukan 27,5. Kalau R efektifnya sesuai dengan contoh soal 5 juta meter kubik, V-nya lebih kecil lagi, jadi 20 mm per jam. Ini ada jamnya. Satuan jangan sampai lupa menulis ya kalau ujian, karena itu menentukan juga ya. Nah, dicoba kalau 4-4-nya ini kira-kira yang di bawah 10 ini berapa? Jadi hampir seluruh hujan hilang. Mungkin 60 juta ya, atau 70 juta. Ini totalnya berapa sih? 100 kalau 30 tambah 55, 30 tambah 55 tambah 25 ditambah 10. 55 tambah 25 itu 80.
110 ya. Mungkin kalau saya masukkan 10 juta meter kubik berarti di bawah 10 itu V indeksnya sudah. Kalau 10 juta kan 100 dikurangi masing-masing itu. Coba kamu hitung. Kalau volume alirannya 10 juta ini. Yang tadinya 5 jutanya, kalau 10 juta. Mau hitung bareng-bareng coba di sini nggak apa-apa. Jadi kalau 10 juta itu kan berarti 10 juta sama dengan 55 min P index ditambah 30 min P index ditambah P30 25 ya. Terus tambah lagi 10 min P index. Tambah 4-nya ini. Berapa P-nya ini? Izin Prof. Ya. Mungkin itu harusnya bukan 100 ya Prof. Kalau 10 juta. Nah. Untuk Oh iya ya 100 ya. ya. 50 ya 100. Ya. Maaf. Berarti 4P sama dengan 20. Sisa 20 ya. Ya, Itu Prof. totalnya berapa? 110, bahkan 10. 120. 55, 80, oh 20. 20. Berarti P-nya sama dengan 5 ya. 5 mm per jam. Tapi Anda cek lagi 5 itu apa? Wangi sih. Oh, sih. 55 sebentar ya tadi ada yang tanya. Berarti ini betul di antara 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 10 ya. Berarti ini saya dulu. Ini betul sesuai dengan coba ya ketutupan ini ya garis keempat. Jadi posisi jadi memotong 4 kolom. Oke kalau gitu ini. Ya. Begini kok. Oh, ya. Anu neto ais. Apa? Iku neto ais. Itu duluan ini. Dewi ngerti jadi gak usah. Kita paham ya ini ya memang agak ruwet ya membuat indeksnya ini. Jadi resumenya tadi kalau 1 juta itu 45, kalau 3 juta 27,5, kalau ini 20. Naik jam 11 bentar ya. Oke kalau gitu aja ya. Ini saya akhiri karena kebetulan ada tamu juga yang sudah janjian. Mudah-mudahan paham. Nah, ini agak ruwet sedikit. Saya kira minta maaf saya akhiri dulu aja ya. Gimana responnya?